Kalau kamu orang Tangerang, kamu pasti tahu nama Mauk. Tapi tahukah kamu, nama itu bukan cuma sekadar nama kecamatan di pesisir. Di balik kata Mauk tersembunyi dua legenda besar, kisah para wali, dan sejarah perjuangan yang membuat tanah ini sakral dan berani. Inilah kisah tanah pesisir yang dijaga oleh para ulama Mauk Tangerang. Konon, di masa lampau, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Mauk hanyalah rawa dan hutan bakau di tepi laut. Sampai datang seorang tokoh sakti bernama Ki Buyut Mauk, atau disebut juga Pangeran Mas Kalimangun Jayakusuma. Beliau membuka lahan, memimpin masyarakat, dan mengajarkan ilmu agama serta tata hidup di pesisir. Ki Buyut Mauk bukan sekadar pemuka agama, ia juga pelindung rakyat dari bajak laut dan pasukan kolonial. Orang-orang percaya ketika malam tiba, cahaya putih masih tampak di sekitar makamnya, pertanda bahwa ruh beliau masih menjaga Mauk hingga kini. Dari nama Mauk, itulah akhirnya muncul sebutan Mauk, sebuah nama yang melekat hingga sekarang, simbol dari keberanian dan ketulusan seorang wali penjaga pesisir. Tapi masyarakat Mauk juga mengenal versi lain. Ada yang mengatakan, nama Mauk berasal dari seorang saudagar keturunan Tionghoa bernama Mauk. Mauk adalah pedagang tangguh yang mendirikan pelabuhan kecil di pesisir itu. Ia membantu rakyat berdagang hasil bumi dan ikan laut ke Batavia dan Banten. Namun, ketika Belanda mencoba mengambil alih, Mauk tak tinggal diam. Ia memimpin perlawanan dan gugur dengan gagah berani di tepi pantai. Untuk mengenang jasanya, penduduk menamai daerah ini sesuai namanya, Mauk, yang lama-lama disebut Mauk. Satu kisah dari timur, satu dari barat, tapi keduanya menegaskan hal yang sama, bahwa Mauk lahir dari semangat perlawanan dan keberanian rakyat kecil. Tak hanya kisah legenda, Mauk juga dikenal sebagai tanah para ulama dan wali keramat. Selain makam Ki Buyut Mauk yang ramai diziarahi, di sini juga ada sosok besar KH Musa Kedung Dalem, seorang ulama karismatik yang dikenal karena ilmu agama dan karomahnya. Beliau dikenal sebagai pendiri pesantren pertama di kawasan pesisir ini, tempat para santri belajar tentang tauhid, akhlak, dan perjuangan. Tak jauh dari sana, di desa Sasak, berdiri makam Syekh Najihun, seorang ulama besar dan menantu dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama internasional yang namanya dihormati sampai ke Mekah. Syekh Najihun dikenal sebagai penyebar Islam di wilayah pesisir Tangerang, dan makamnya kini menjadi tempat ziarah spiritual bagi warga sekitar. Mauk juga menjadi saksi sejarah gugurnya pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata pada tahun 1945, menjadikan tanah ini bukan hanya religius, tapi juga penuh nilai perjuangan bangsa. Sekarang, Mauk sudah ramai, pasar berdiri, pesantren tumbuh, nelayan dan pedagang hidup berdampingan. Tapi di balik keramaian itu, masih tercium aroma sejarah dan keberkahan. Karena tanah ini bukan sembarang pesisir, ia dijaga oleh wali, dibangun oleh ulama, dan disucikan oleh darah para pejuang. Kalau kamu bangga jadi orang Tangerang, tulis di komentar, hidup Mauk, tanah para wali. Jangan lupa like, follow, dan share videonya, biar makin banyak yang tahu bahwa Mauk bukan sekadar tempat, tapi warisan spiritual dari Banten yang tak pernah padam. Jajah takkan menyerah, mundur kalian untuk tanah air.